Baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Fokus Dialog bersama Kotaku Provinsi Kepri. Baik pemirsa, menyambung pembicaraan kita tadi bersama para narasumber Bapak Surjadi dan Bapak Istiadi bahwa telah dilaksanakan kegiatan program Kotaku ini selama tahun 2020 dan 2021. Ada 36 kelurahan yang berada di Provinsi Kepri yang telah dilaksanakan program Kotaku ini. Nah, bagaimana dan siapa yang mengkoordinir dan seperti apa saja kegiatan-kegiatan atau program yang telah dilakukan di program Kotaku ini. Pak, mungkin bisa diceritakan dulu Pak, mulai mungkin dari kota Tanjung Pinang, di mana saja itu Pak tadi. Mungkin Pak Surjadi udah menyinggung sedikit tadi Pak ya, ada yang di Tanjung Unggat begitu. Boleh Pak? Ya, terima kasih Mas Sarah. Jadi untuk kegiatan di tahun 2020 kita ada kegiatan di Senggarang gitu ya. Kemudian ada juga kegiatan di tahun 2021 itu di Tanjung Unggat dan beberapa kelurahan, termasuk juga kelurahan di Penyengat, kemudian ada di Dompak begitu ya. Jadi memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan. Untuk kegiatan di tahun 2020 kita ya, itu mungkin bisa dilihat di layar begitu ya. Kegiatan-kegiatan kita yang telah kita laksanakan ini untuk tahun 2020 di 9 lokasi gitu ya, baik yang skala lingkungannya itu adalah kegiatan-kegiatan yang reguler maupun juga kegiatan yang livelihood atau peningkatan penghidupan yang layak gitu ya, yang berkelanjutan. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu bisa kita lihat di layar bahwa memang salah satu contoh misalnya ini di Kabupaten Karimun ya, pada tahun 2020 kita melakukan kegiatan Kotaku untuk rumah batik gitu ya. Jadi kita menstimulan bahwa kita memfasilitasi adanya infrastruktur yang nanti bisa digunakan oleh masyarakat itu untuk kegiatan peningkatan ekonomi. Jadi kalau tadi yang disampaikan adalah bukan hanya sekedar infrastruktur, tapi kita juga mendorong dari sisi peningkatan ekonominya, baik keterlibatan masyarakat atau pekerja maupun juga terkait juga dengan produk-produk atau apa namanya itu nilai-nilai ekonomi yang kami wadahi dalam bangunan. Contoh tadi misalnya kayak rumah batik di Karimun, karena memang di Karimun ada bibit-bibit atau potensi-potensi pengembangan batik di sana. Oh, ada bibit Pak ya. Nah, selain daripada itu, ini sepertinya di layar ada juga jembatan begitu ya Pak ya, di Kabupaten Karimun juga ya Pak ya? Betul, betul. Jadi kita mengakomodir karena di sana itu ada sentra atau misalnya mungkin produksi yang terkait dengan laut begitu ya. Kemudian tambatan perahunya belum ada, kita bangun, dan juga kita bangun juga tempat untuk mengeringkan produk-produk ikan gitu ya, atau mungkin produk-produk laut begitu ya. Itu nanti akan dikelola oleh masyarakat. Nah itu terus nantinya berkelanjutan. Nah tentunya ke dalam konteks ini sebenarnya keterlibatan dari pemerintah daerah sangat dominan gitu ya, karena nanti akan dibimbing, nanti akan didorong, dikembangkan seperti apa. Kita menyediakan awalnya saja begitu ya. Nanti ke depan harus bisa dikembangkan oleh masyarakat dan juga pemerintah daerah. Nah, kemudian mungkin selain daripada Kota Batam, ini untuk Tanjung Pinang ya Pak ya? Tanjung Pinang ini di Senggarang. Jadi kita mengakomodir ada semacam tempat penjualan begitu ya, karena sementara ini mereka menjual itu di jalan begitu ya, di pelantar-pelantar begitu ya. Sehingga kita akomodir, kita sediakan tempat agar bisa menyatu, dan juga paling tidak itu kan selain ekonomi juga tadi di kawasan tersebut juga kemudian menjadi tidak semerawut begitu ya. Jadi bisa lebih rapi karena yang jualan sudah kita pindahkan ke tempat tersebut. Baik, mungkin saya tertarik untuk Kota Tanjung Pinang karena kita mungkin berada di Tanjung Pinang ya Pak Surjadi ya. Iya, tadi kan dari semula jembatan, mungkin operator bisa tampilkan lagi di layar seperti apa sebelum untuk di Tanjung Pinang. Tadi kan kita lihat ada sebelumnya jembatannya ini kan masih belum seperti ini Pak ya, belum jadi begitu. Nah sekarang kan sudah bagus seperti ini. Nah Pak Istiadi tadi menyebutkan ada ditata para pedagang yang berjualan di situ. Nah ini
seperti apa nih Pak koordinasinya dengan Pemkot Tanjung Pinang? Apakah mungkin orang yang berjualan di sana diatur sedemikian rupa Pak? Sebetulnya cikal bakal dagang itu kan memang sudah ya, cuma selama ini tidak teratur. Ya. Jadi kondisi ketidakteraturan itu juga salah satu penyebab kekumuhan tersebut ya, sehingga apa yang dilakukan teman-teman Kotaku ini menjadi tempat untuk kita menjadi pusat distribusi produk masyarakat juga di situ. Senggarang ini juga sebagai kawasan pariwisata. Ya. Jadi sebelum COVID tuh per hari rata-rata 400 sampai 600 wisatawan mancanegara kan ke situ ya. Jadi juga kawasan ini juga akan menjadi itinerary-nya wisatawan ya, karena di Senggarang itu atas program Kotaku ya, teman-teman BPPW itu selain Pelantar Selingkar Kampung Bugis yang keren itu gitu kan, nantinya juga kan tersambung dengan Pelantar Senggarang yang juga teman-teman BPPW yang mengerjakan, termasuk di support ini. Jadi memang orientasinya kawasan Senggarang itu juga nanti akan menjadi kawasan wisata sejarah dan budaya ya, karena wisata luar biasa. Kita tahu bahwa Senggarang itu mungkin banyak orang, bahkan orang Tanjung Pinang pun nggak tahu kalau itulah sebetulnya pusat perkotaan masa lalu Tanjung Pinang itu di Senggarang gitu ya, sehingga di dalam sejarah Senggarang itu disebut Tuapo gitu kan. Pak, mungkin jadi selain itu juga teman-teman juga membangun di Tanjung Unggat ya. Iya, di Tanjung Unggat juga, Pak, di Tanjung Unggat juga seperti itu pusat distribusi. Kami bersyukur dapat hibah lahan dari Pak Gubernur di Tanjung Unggat itu, karena memang lahan itu sulit sekali Tanjung Unggat ya. Pak. Dapat, dan mudah-mudahan bisa kita operasionalkan maksimal, tujuannya untuk membantu masyarakat mendistribusikan produksinya UMKM terutama. Jadi fokusnya memang ke UKM tadi juga yang lebih lebih meningkat mungkin geliat ekonominya. Betul. Ya, Pak, ya? Seperti apa Pak Istiadi tadi sampaikan bahwa tidak semata-mata infrastruktur, tapi bagaimana ekonomi masyarakat itu bisa bergerak ya, apalagi pasca belum bisa dibilang pasca ya, di tengah pandemi seperti sekarang ini, bahwa ekonomi merupakan sesuatu hal yang harus bisa berjalan beriringan ya dengan penanganan pembangunan lainnya, termasuk penanganan COVID. Jadi kita betul-betul mensiasati ini, dan kita bersyukur bahwa disupport oleh program Kotaku ini. Baik, nah mungkin selain tadi kan kita sudah melihat pemirsa di layar kaca ada program Kotaku yang sudah dilaksanakan tahun 2020 dan 2021. Nah mungkin untuk Kota Batam juga ada ya Pak ya. Mungkin teman-teman operator bisa menampilkan. Nah ini sudah ditampilkan ini di Kota Batam Pak, di Kelurahan Duryangkang. Nah ini bangunan apa nih Pak yang dibikinkan Pak Istiadi? Ya, ini adalah kegiatan kita di tahun 2020 di Kota Batam ya, di Kelurahan Duryangkang gitu ya. Jadi ini ada food court begitu, kemudian ada pusat penjualan ya. Di sana itu ada bibit-bibit ini apa namanya itu kerajinan masyarakat begitu. Nah ini kita akomodir karena apapun itu kalau misalnya itu bisa terus berkelanjutan, itu menjadi hal yang sangat baik di masyarakat. Jadi kalau infrastruktur itu kita bangun, ya pada saat itu juga nilai atau manfaat dari masyarakat itu ada. Tapi kalau misalnya kita membangun infrastruktur yang nanti ada kaitannya dengan ekonomi, itu kalau berkelanjutan itu perputarannya akan terus ada gitu. Jadi masyarakat kemudian menjadi mandiri. Nah ini salah satu yang kemudian kita ingin dorong, bahwa kemandirian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan ini menjadi hal yang sangat penting begitu. Baik, nah ini mungkin juga ada yang di Kabupaten Bintan Pak ya. Di Kabupaten Bintan itu program livelihood dan infrastrukturnya apa saja Pak? Ya, baik, mungkin teman-teman operator bisa tampilkan di layar kaca seperti apa mungkin before afternya program Kotaku yang ada di Kabupaten Bintan. Ya, Kabupaten Bintan ini kita melakukan di Kelurahan Kijang Kota, itu salah satunya gitu ya. Jadi di Kelurahan Kijang Kota itu memang dalam satu lingkup kelurahan itu ada spot-spot yang kita tangani. Karena memang kalau pekerjaan kita ini sebenarnya bukan kemudian di satu lokasi ya untuk kegiatan pemberdayaan skala lingkungan ini. Tetapi mana-mana titik-titik yang butuh intervensi kita. Makanya itu tersebar di beberapa titik di Kelurahan Kijang Kota. Itu ada sekitar 17 titik kalau tidak salah itu ya. Jadi spot-spot begitu. Dan ini juga salah satunya juga ada di Kelurahan Gunung Lengkuas. Jadi kita juga bukan hanya sekedar mengintervensi jalan atau drainase, tapi kalau kita lihat ini juga terkait juga dengan MCK begitu. Jadi kita
melakukan kegiatan-kegiatan di Kabupaten Bintan, ya. Misalnya ini juga kalau dilihat ini di Gunung Lengkuas juga terkait dengan drainase, gitu ya. Jadi agar limpasan air gitu ya, itu kemudian tidak menggenangi di permukiman masyarakat. Iya, kalau misalnya airnya menggenangi, ini kan juga mengganggu kesehatan masyarakat ya Pak ya. Betul, ya. betul. Baik Pak, nah ini ada pertanyaan dari pemirsa Tanjung Pinang TV melalui WhatsApp di 083161593800. Nah sebenarnya kami menunggu kita berinteraksi langsung melalui telepon WhatsApp, tapi pemirsanya mengirimkan dalam bentuk chat begitu Pak. Saya bacakan ya Pak ya, izin Pak ya. Nah pertanyaan untuk Kepala BPPW ya. Nah dalam hal ini kan diwakili oleh Bapak Istiadi. Nah, di Kelurahan Tanjung Unggat mendapatkan PPMK untuk pembangunan gedung yang hampir selesai dibangun. Bagaimana proses serah terima ke masyarakat dan siapa yang nantinya mengelola? Nah, ini benar juga nih Pak, bagaimana proses serah terimanya dan nanti siapa yang mengelola? Apakah dari pihak pemerintah juga atau dari masyarakatnya langsung Pak? Pak Istiadi boleh Pak, silakan. Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin bercerita sedikit saja tentang boleh, Pak, ini silakan, ya, Pak. tentang regulasi yang baru. Jadi di Permen PUPR 12 tahun 2020 itu mengenai keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Di situ diamanatkan ada dua kelompok, ada dua kelompok yang harus dibentuk. Yang pertama adalah Pokja PKP, Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman, dan juga Forum PKP. Nah, Pokja PKP ini berisi dari instansi-instansi yang ada di pemerintah gitu ya, OPD yang ada di pemerintah. Lalu kalau forum itu lebih luas ya, baik masyarakat, swasta, kemudian dari akademisi dan lainnya. Nah, pertanyaan Mbak Sarah tadi bahwa ini mau dikelola atau diserahkan kemana gitu ya. Kalau petunjuk pedoman teknis kami bahwa pekerjaan di skala lingkungan kita ini nanti akan kita serahkan masyarakat melalui kelompok kerja. Nah ya dalam hal ini adalah kelompok kerja ini adalah dari pemerintah. Sehingga dengan hal ini infrastruktur itu nanti harus dikelola oleh masyarakat. Tetapi pemerintah daerah dalam hal ini misalnya Kota Tanjung Pinang itu memiliki kontribusi yang besar dalam hal pembinaannya, gitu ya. Dan nanti kalau misalnya keberlanjutan dari program-program yang nanti akan dilakukan oleh masyarakat, ini menjadi tanggung jawab dari pembinaan di teman-teman di pemerintah kota, begitu. Jadi memang kami titipkan infrastruktur ini kepada masyarakat, tetapi melalui teman-teman di pemerintah daerah. Melalui pemerintah daerahnya masing-masing, Pemko atau Pemkapnya begitu. Betul, ya Pak betul, ya. Betul. Nah baik, mungkin Pak Iwan Setiawan terjawab pertanyaannya. Nah ini juga ada masuk lagi satu pertanyaan untuk Bapak Litbang Kota Tanjung Pinang dalam hal ini Pak Surjadi ya Pak. Iya. Nah pertanyaannya, adakah pembinaan usaha ekonomi dari pemerintah daerah untuk pembinaan usaha di Tanjung Unggat terkait kegiatan ekonomi atau PPMK livelihood tersebut? Nah, katanya adakah pembinaan ekonomi setelah ini Pak di Tanjung Unggat katanya begitu terutama Pak. terkait dengan yang sedang dikerjakan teman-teman ya. Sebenarnya itu BKM loh yang mengerjakan. Jadi artinya memang betul-betul keterlibatan masyarakat sudah sejak awal ya. Meskipun nanti itu akan menjadi aset pemerintah karena lahannya juga sudah menjadi lahan yang milik pemerintah kota melalui hibah dari pemerintah provinsi. Tapi nanti pada saat operasional kita akan mensupport di bawah binaan dinas terkait, dalam ini Dagin mungkin ya, Dinas Dagin. Bahwa masyarakat lah yang akan berperan nanti, karena memang pola pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di kotaku, karena kotaku ini kan dulu cikal bakalnya juga pemberdayaan masyarakat PNPM, mandiri perkotaan gitu ya. Jadi bahwa kedepannya masyarakat harus bisa memanfaatkan itu secara baik ya untuk pengembangan. Kalau soal cikal bakalnya UKM di Tanjung Unggat itu sudah luar biasa ya. Selama ini kalau kita melewat sana tuh banyak sekali. Justru mungkin kami berharap ada lanjutannya supaya bisa tertampung lagi beberapa yang belum mendapatkan tempat karena terbatasnya slot di lokasi yang kita bangun. Juga sekaligus akan meminimalisir tersebarnya atau penyebab kekumuhan yang atas dari pedagang-pedagang yang tidak terorganize seperti itu. Nah, ini juga akan menjadi pusat distribusi baru di Tanjung Unggat. Artinya kami sangat senang sekali dengan program ini. Dan tentunya kita berharap kelanjutan program. Tentunya pemerintah kota, saya selaku ketua Pokja nih, kata Pak Istiadi tadi, saya Pokja PKP itu kepala Bapelitbang gitu. Jadi mudah-mudahan
kita bisa memanfaatkan ini dengan bagus. Dan yang terpenting adalah ekonomi masyarakatnya bisa bergerak maju. Oke. Nah, pemirsa tadi untuk Pak Iwan Setiawan telah terjawab pertanyaannya untuk bagaimana proses serah terima dan bagaimana pembinaan untuk masyarakat untuk peningkatan ekonomi. Nah, ini juga dapat ini menjadi tanggung jawab masyarakat setelah sebelumnya diinisiasi oleh Kotaku begitu. Nah, mungkin kita ingin tahu juga nih Pak, sebelum apa yang menjadi dasar atau wilayah yang menjadi sasaran program Kotaku ini, Pak Istiadi mungkin boleh cerita sedikit sih Pak. Apakah setelah ya baik Pak, silakan. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Jadi program Kotaku ini kan yang seperti tadi kami sampaikan, untuk yang tahun 2021 ini kita kan ada 3 program Kotaku yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Yang pertama itu program reguler. Program reguler ini dasarnya adalah SK Kumuh. Jadi kami melakukan kegiatan itu pada deliniasi atau wilayah yang memang sudah di SK-kan oleh bupati atau wali kota. Nah, ini lokusnya. Jadi lokus inilah yang akan kita kerjakan dan akan dinilai oleh kawan-kawan di Kotaku apakah titik-titik ini memang perlu kita tangani begitu ya. Lalu yang kedua yang tadi disampaikan terkait dengan PPMK atau livelihood yang tadi di Tanjung Unggat Pak Suryadi tadi sampaikan. Nah, ini adalah ada bibit-bibit peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, ini yang harus kita dorong gitu ya. Karena pemberdayaan masyarakat kan melibatkan masyarakat dan masyarakat memiliki bibit-bibit pengembangan ekonomi yang harus kita dorong. Lalu yang ketiga itu ada CFW yang tadi saya sampaikan melalui program padat karya tunai, itu adalah rehabilitasi atau mungkin pembenahan terhadap infrastruktur masyarakat yang sudah terbangun. Jadi tadi yang disampaikan bahwa kegiatan-kegiatan kita itu memang ada dasarnya begitu ya. Jadi kalau reguler yang tadi penanganan kumuh yang kita diskusikan dari awal itu adalah dari SK pemerintah daerah. Jadi kita ikut karena pemerintah daerah sudah meng-SK-kan, nah kita mendorong untuk pembangunan di dalam SK tersebut. Oke, baik, terima kasih. Nah, pemirsa, perbincangan ini masih kami akan lanjutkan lagi di segmen ketiga nanti. Kami masih mengajak Anda untuk ikut berinteraksi bersama kami melalui telepon WhatsApp di nomor 083161593800 atau sampaikan pertanyaan Anda melalui kolom komentar media sosial Facebook Tanjung Pinang TV. Tentu saja berkaitan dengan tema kita pada hari ini, seperti apa dukungan pemerintah daerah terhadap program Kotaku. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.